Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang teknik penerjemahan dalam bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Nah, di sini saya akan menjelaskan 3 teknik yang bisa dilakukan teman-teman sekalian dalam menerjemahkan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Yang pertama ada teknik reduksi, kemudian teknik ekspansi dan juga teknik eksplanasi. Bisa diperhatikan di papan tulis jenak. Teknik reduksi adalah teknik dengan cara mengurangi unsur bahasa Arab ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Apa yang dikurangi? Yang dikurangi adalah unsur atau pola gramatikal. Kita perhatikan. Ya, ini ada definisinya, teman-teman bisa lihat. Kita sekarang masuk dalam contoh terus. Ada ayat Al-Quran, Ati'ullaha wa ati'ur rasulah. Ya, Ati'ullaha wa ati'ur rasulah. Nah, di sini kita lihat pola dalam bahasa Arabnya, ya kan? Ati'u ini adalah predikat. Di situ terdapat subjek yang tersembunyi, ya. Subjek yang tersembunyi. Kemudian Allah sebagai objek, ya. Kemudian wa ati'u ini juga sama, dan ar-rasulullah sebagai objek. Nah, saya ingin coba menerjemahkan, ya, pola bahasa Arab ini ke dalam bahasa Indonesia dengan pola yang sama. Coba kita perhatikan. Ati'u artinya taatilah. Ya, itu predikat. Subjeknya kalian Allah dan taatilah Rasulnya. Langsung kita ambil. Nah, oke. Taatilah kalian Allah dan Rasulnya. Di sini pembaca akan berpikir 2 kali, ya, untuk memahami teks terjemahan ini. Kenapa? Karena tidak ada kualitas, ya, dalam pola penerjemahannya. Nah, bagaimana supaya kita bisa memberikan pemahaman secara langsung kepada pembaca tanpa harus berpikir 2 kali? Caranya adalah kita kurangi 1 atau lebih, ya, kata yang kira-kira tidak dibutuhkan dalam teks ini. Coba kalian perhatikan, apa yang tidak dibutuhkan di sini? Ya, teman-teman sekalian bisa paham. Yang tidak dibutuhkan adalah subjek ini. Jadi subjek ini bisa kita buang, ya, kita coret seperti ini. Jadilah taatilah Allah dan Rasulnya. Nah, di sini sudah bersih kalimatnya, ya kan? Sudah bersih kalimatnya. Kenapa? Karena tidak ada lagi satu kata yang membelit di situ. Jadi proses pengurangan di sini, ya, adalah disebut dengan reduksi. Sebagaimana kita lihat sebelumnya, di sini diterangkan ada subjek, tapi ketika kita terjemahkan subjeknya itu kita buang, subjeknya kita kurangkan. Nah, pengurangan ini atau pembuangan ini disebut dengan reduksi. Nah, di bawah ada tanda, ya, atau sudah dibuat kalimat yang bersihnya. Taatilah Allah dan Rasul. Coba teman-teman bisa bayangkan, ya kan? Semula polanya sangat banyak. Kemudian dikerucutkan menjadi sedikit tanpa mengurangi pemahaman makna itu. Ya. Subjek di sini bukan subjek yang ada di pola bahasa Arab, ya. Tapi subjek di sini adalah pengalihan daripada objeknya. Jadi semula Allah itu sebagai objek, ya, Allah dan Rasulnya sebagai objek. Tapi ketika kita sudah terjemahkan, ketika kita sudah transfer dia dan kita buang subjeknya dalam bahasa Arab, maka Allah dan Rasulnya sebagai subjek di sini. Nah, dari pola seperti ini dapat kita ambil kesimpulan rumus, ya, untuk reduksi seperti ini. Predikat subjek, ya. Kemudian predikat subjeknya dibuang menjadi predikat saja. Seperti ini. Kemudian kita masuk ke dalam teknik ekspansi. Teman-teman mungkin sering mendengar di sini istilah ekspansi. Ekspansi itu digunakan untuk perluasan, ya kan. Misalnya ada sebuah wacana yang menjelaskan Khalifah Umar bin Abdul Aziz melakukan perluasan wilayah hingga ke Prancis. Ya, perluasan di sini sering disebut dengan ekspansi. Nah, begitu pula dalam teknik penerjemahan, ya kan? Teknik penerjemahan di sini, ya, yang menggunakan teknik ekspansi itu berarti dengan memperluas atau menambah. Apa yang ditambah adalah unsur gramatikalnya. Ya, ketika dalam pola bahasa Arab itu hanya 2 atau 3, maka ditambah ke dalam bahasa Indonesia. Tapi dengan syarat, ya, penambahan itu harus dicapai, ya, deskripsi maknanya. Jadi tidak boleh asal menambah.
Jadi ketika kita menambah itu tujuannya untuk menjelaskan makna kepada pembaca gitu. Dan tanpa mengurangi konteks daripada bahasa Arabnya itu sendiri. Kemudian kita masuk ke dalam contoh ya. Minhu ayatun muhkamatun, ya kan? Minhu ayatun muhkamatun. Nah, pola seperti ini hanya terdapat dua unsur. Ada predikat yaitu minhu dan ada subjek yaitu ayatun muhkamatun. Coba saya tes terjemah ya ke dalam bahasa Indonesia tapi dengan pola yang sama. Predikat minhu di antara ya, ayatun, ini kembali kepada isi ya. Di antara isinya ayatun, ayat muhkamatun yang muhkamatun. Nah, ketika kita membuat kalimat seperti ini, maka pembaca akan berpikir, apakah di dalam Al-Quran itu semuanya adalah ayat-ayat yang muhkamat? Tidak, ya kan? Karena ada sebagian ayat di dalam Al-Quran yang bersifat mutasyabihat, ya, kebalikan daripada muhkamat itu, ya kan? Nah, jadi apa yang perlu ditambah di sini sehingga pembaca itu menjadi paham kalau tidak semuanya di dalam Al-Quran itu bersifat muhkamat, ya. Kita perlu menambahkan kata ada. Penambahan kata ini itu mempunyai maksud untuk mendeskripsikan makna. Nah, jadi tanpa mengurangi konteks itu, ya kan? Jadi pola yang semulanya hanya predikat dan subjek, ketika ditambahkan ada menjadi berubah dan menjadi bertambah. Ya. Di antara isinya adalah keterangan, ada itu sebagai predikat dan ayat-ayat yang muhkamat sebagai subjek. Nah, seperti itu. Jadi penambahan pola yang semulanya itu hanya 2 menjadi 3 itu merupakan teknik ekspansi, dia memperluas, ya, yang kawan memperluas pola gramatikal. Kemudian kita masuk ke dalam eksplanasi, teman-teman sekalian. Eksplanasi itu berasal dari kata eksplisit, ya. Eksplisit, ya, yang berarti pemunculan atau penampakan atau sesuatu yang terlihat, ya, atau yang zahir gitu. Definisinya bisa dibaca. Kita masuk ke dalam contoh terus. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq, ya kan? Nazzala adalah predikat. Apakah subjeknya ada? Ada, tapi tersembunyi. Maka di sini dibuat dalam kurung, ya. Jadi semua yang di dalam kurung itu adalah tersembunyi, misalkan. Nah, ini tersembunyi. Ini tersembunyi. Ya. Nah, jadi dalam kurung itu tersembunyi, subjeknya ada tapi tersembunyi, ya, enggak diterangkan gitu. Ya kan? Kemudian 'alaika sebagai keterangan, al-kitab sebagai objek dan bil haqq sebagai keterangan. Coba saya tes terjemah dengan pola yang sama, ya. Nazzala artinya menurunkan. Subjeknya kita siratkan, kita sembunyikan. Langsung 'alaika kepadamu. Objeknya Alkitab. Alkitab di sini kembali kepada Al-Quran. Oke, kemudian bil haqq dengan sebenar-benar. Oke, ya. Menurunkan kepadamu Alkitab, ya, Al-Quran dengan sebenar-benarnya. Itu kalimatnya kurang berkualitas, teman-teman sekalian. Ya, di sini ada yang kurang. Pembaca akan bertanya, siapa yang menurunkan? Siapa yang menurunkan kepadamu Alkitab? Ya, nah, jadi ketika sudah seperti ini kondisinya, maka perlu eksplisit subjek, ya. Perlu memunculkan subjek, perlu menampakkan subjek. Nah, kemudian kita lihat dari konteks Arabnya. Di situ siapa yang menjadi subjek? Dianya ini kembali kepada Allah. Nah, kan? Kemudian jadi bersih. Dia menurunkan Alkitab atau Al-Quran kepadamu dengan sebenar-benarnya. Kemudian kita buat pola dalam bahasa Indonesianya. Dia subjek, menurunkan predikat, Alkitab objek, kepadamu keterangan dengan sebenar-benarnya. Jadi yang semula subjeknya itu diimplisit atau disembunyikan, dia menjadi eksplisit di dalam penerjemahannya. Nah, bedanya eksplanasi dengan 2 teknik sebelumnya,
ketika di eksplanasi ini tidak terjadi perubahan jumlah ya atau pola gramatikalnya. Ya sebelumnya kita tahu ada berapa pola di sini? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian ketika kita terjemahkan tetap ya 1, 2, 3, 4, 5. Tidak terjadi penambahan sebagaimana ekspansi dan tidak terjadi pengurangan sebagaimana reduksi. Teman-teman sekalian, mungkin hanya demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila ada pertanyaan, teman-teman bisa tanyakan di dalam grup nanti. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.